Halo guys, kembali lagi di channel UC97 Movie. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Watcher. Film ini menceritakan seorang perempuan yang tersesat di hutan dan harus berjuang bertahan hidup karena hutan itu dihuni oleh makhluk yang berbahaya. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan bahwa ini hanya spoiler. Penasaran bagaimana ia akan bertahan? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan tokoh kita yang bernama Mina. Meskipun mempunyai bakat sebagai seniman, perempuan asal Amerika Serikat itu akhirnya memilih bekerja di sebuah toko hewan peliharaan yang terletak di kota Galway, Irlandia. Lantas pada hari itu, Mina ditugaskan untuk mengantar seekor burung bernama Darwin ke sebuah kebun binatang di kota Belfast. Setelah itu, Mina akhirnya memulai perjalanan untuk mengantar Darwin ke kebun binatang. Perjalanan panjang ini kemudian membawa Mina ke sebuah hutan belantara yang sangat luas. Lalu saat sedang melintas hutan itu, mobil maupun ponsel Mina tiba-tiba mati. Sehingga ia akhirnya keluar untuk mencari pertolongan sambil membawa Darwin. Karena masih belum menemukan orang, Mina pun menjadi panik hingga akhirnya ia tersesat di hutan itu. Menjelang matahari terbenam, Mina ditemukan oleh orang tak dikenal bernama Madeline. Perempuan tua itu akhirnya membawa Mina ke sebuah rumah khusus bernama Coop dengan tergesa-gesa, seolah-olah ada bahaya yang mengintai mereka. Sesampainya di dalam Coop, Madeline memperkenalkan Mina kepada Kiara dan Daniel. Senasib dengan Mina, 3 orang ini juga sedang tersesat di hutan tersebut. Mengingat saat itu sudah malam dan ada suara aneh yang biasa terdengar oleh penghuni Coop, Mina akhirnya mengikuti perintah Madeline dan lainnya untuk berdiri menghadap cermin yang selama ini berfungsi sebagai jendela Coop. Guna menjawab pertanyaan Mina, Madeline akhirnya menjelaskan bahwa sekarang ini mereka sebenarnya sedang menghadap kelompok makhluk penghuni hutan yang bernama Watcher. Seperti hewan nokturnal, Watcher hanya aktif bergerak pada malam hari. Keesokan harinya, Mina langsung berusaha melarikan diri dari hutan. Namun, Madeline menegaskan bahwa siapapun yang sudah tersesat di hutan ini, maka ia tak akan bisa keluar meskipun sudah berusaha sekeras mungkin. Madeline akhirnya menyuruh Kiara untuk menemani Mina agar ia tidak semakin tersesat. Setelah Mina menyadari bahwa ia tak bisa keluar dari hutan, Madeline memberitahu bahwa di tempat itu sebenarnya ada semacam pembatas. Jika Mina melewati pembatas itu, maka ia terancam gagal kembali ke Coop sebelum matahari terbenam. Dan saat itu terjadi, Mina akan menghadapi serangan maut dari Watcher. Mina lalu mengobrol dengan Kiara sambil mengamati kondisi hutan. Di momen ini, Kiara mengakui bahwa sebenarnya ia memiliki seorang suami bernama John, dan mereka tersesat di hutan sejak sekitar 5 bulan yang lalu. Kini John menghilang setelah ia nekat mencari jalan keluar dari hutan pada waktu malam hari. Waktu pun terus berlanjut, sampai akhirnya Madeline menjelaskan sejumlah aturan kepada Mina, yang mana aturan itu harus dipatuhi agar mereka bisa terhindar dari serangan Watcher. Beberapa aturan itu diantaranya, jangan membelakangi cermin yang ada di dalam Coop, penghuni wajib masuk ke dalam Coop sebelum matahari terbenam, dan jangan masuk ke dalam tempat persembunyian Watcher meskipun mereka sedang tidak aktif. Setelah Mina menemani Daniel untuk berburu hewan yang bisa dijadikan makanan, dalam perjalanannya, Daniel bercerita bahwa ia sudah tersesat di hutan ini selama 8 bulan. Daniel juga mengungkapkan bahwa selama ini
ia belum pernah melihat wujud Watcher. Karena siapapun yang sudah melihat Watcher, maka ia tak akan bisa selamat dari mereka. Dari percakapan dengan Daniel, Mina pun baru mengetahui bahwa Madeline adalah orang pertama yang tersesat di hutan itu. Sehingga ada kemungkinan Madeline sudah bertahun-tahun berada di sana. Inilah sebabnya Madeline bisa mengetahui banyak hal tentang Watcher dan cara untuk menghindari serangan mereka. Selagi hari masih terang, Mina memberanikan diri untuk memasuki lubang tempat persembunyian Watcher yang selama ini mereka huni saat sedang tidak aktif. Ternyata Mina melanggar aturan ini karena ia ingin membuktikan kebenaran pengetahuan Madeline tentang Watcher. Begitu Mina sudah masuk ke dalam lubang, Daniel memperingatkannya agar ia tetap berada di dekat sinar matahari. Mengingat pancaran sinar matahari membuat Watcher tidak bisa berjalan, lantas saat memeriksa tempat itu, Mina menemukan sejumlah barang yang kemungkinan milik orang-orang yang tersesat di hutan dan telah tewas dibunuh oleh Watcher. Mina lalu mengamankan sepeda dan camcorder sebelum ia meninggalkan lokasi. Tepat saat Mina akan keluar dari lubang, ia merasakan hawa keberadaan Watcher, sehingga ia kini bisa mempercayai pengetahuan Madeline. Daniel! Memasuki waktu malam, Mina dan ketiga orang lainnya sudah berada di dalam kub untuk berlindung dari Watcher. Daniel lalu memanfaatkan situasi ini untuk memperbaiki camcorder yang sebelumnya diamankan oleh Mina dari lubang Watcher. Usai berhasil melakukan perbaikan, Daniel menghubungkan kamera ini dengan TV yang ada di dalam kub, sehingga kamera itu bisa menjadi CCTV yang memantau kondisi di luar kub. Beberapa menit kemudian, John, suami Kiara yang sudah lama menghilang, tiba-tiba muncul dan minta diizinkan masuk ke dalam kub. Curiga itu bukan John yang asli, Madeline pun langsung menyuruh Kiara untuk melayangkan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh suaminya. Hasilnya John ternyata tidak bisa menjawab, sehingga Kiara menjadi yakin bahwa John yang sekarang yang ada di depan pintu itu adalah palsu. Tak lama berselang, John akhirnya diserang oleh Watcher karena berada di hutan pada malam hari. Madeline lalu mencurigai bahwa kejadian berbahaya ini bisa terjadi karena sebelumnya Mina nekat memasuki lubang persembunyian Watcher dan keluar sambil membawa barang rampasan makhluk itu. Dengan kecurigaan ini, Madeline pun akhirnya menyalahkan Mina karena sudah melakukan perbuatan yang mengancam nyawa mereka. Keesokan harinya, Daniel melakukan aksi tak terduga saat matahari sudah mulai terbenam. Disitulah Daniel sengaja mengunci pintu kub, sehingga Mina dan Madeline tidak bisa masuk dan terjebak di area hutan. Daniel pun sempat mengisyaratkan bahwa ia melakukan tindakan ini karena tertekan oleh konflik sesama penghuni kub. Tak lama setelah itu, matahari akhirnya terbenam, sehingga Watcher mulai aktif bergerak di hutan. Demi menghindari serangan mereka, Mina dan Madeline langsung bersembunyi sambil berusaha untuk tidak membuat suara sekecil apapun. Lantas di tempat persembunyiannya, Mina bisa melihat Watcher yang sedang memperhatikan kub. Di momen itu, Watcher tampak marah karena Mina dan Madeline sedang tidak ada di dalam kub. Begitu Watcher pergi untuk mencari keduanya, Mina langsung memanfaatkan situasi ini untuk berlari menuju kub. Lantas saat berada di depan pintu, Mina berusaha menarik simpati Daniel agar mau mengizinkannya masuk. Di sini, Mina mengisyaratkan bahwa dahulu ia melanggar sebuah aturan penting yang berujung mengakibatkan ibunya meninggal dunia dalam kecelakaan. Karena hal itulah, Mina sampai sekarang masih merasa bersalah dan tidak bisa mengikhlaskan kematian ibunya. Tersentuh oleh cerita Mina, Daniel akhirnya mau membuka pintu masuk. Setelah semuanya berada di dalam kub, Madeline pun membuat pengakuan yang mengejutkan. Jadi, ternyata Madeline adalah dosen sejarah yang berada di hutan itu, bukan karena tersesat, melainkan karena ia ingin menyelidiki bahaya yang tersembunyi di balik tempat itu. Lalu, saat ia berburu sendirian, Madeline tak sengaja menemukan tiruan dirinya yang mengalami cacat fisik.
Di saat itulah Madeline baru mengetahui bahwa Watcher mampu berubah wujud menjadi manusia yang sudah tersesat di dalam hutan. Madeline akhirnya menjelaskan bahwa selama ini Watcher menahan dan mengawasi manusia yang terjebak di hutan agar mereka bisa mempelajari cara menjadi manusia melalui cermin jendela yang ada di dalam kup. Dan menurut pengamatan Madeline, Watcher adalah makhluk mitologi yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Seusai Madeline bercerita, kup tiba-tiba diserang oleh Watcher. Di saat mereka berusaha menahan serangan Watcher, mereka tak sengaja menemukan sebuah pintu menuju ruangan bawah tanah. Mereka akhirnya langsung masuk ke dalam ruangan itu untuk bersembunyi. Setelah melakukan pemeriksaan, mereka baru mengetahui bahwa ruangan ini dilengkapi berbagai macam fasilitas yang membuat penghuninya bisa bertahan hidup tanpa harus keluar ke area hutan. Mereka lalu memutar sejumlah video rekaman milik seorang profesor bernama Rory. Usut punya usut, Rory adalah pendiri kup beserta ruangan bawah tanahnya. Rory pun mendirikan kup sebagai bunker agar ia bisa berlindung dari serangan Watcher dengan aman. Rory mengisyaratkan bahwa selama ini ia meneliti Watcher karena terobsesi dengan kekuatan mereka yang mampu meniru wujud targetnya. Dalam video lainnya, Rory menunjukkan bahwa ia berhasil menangkap sesosok Watcher yang menyamar menjadi gadis kecil berambut merah. Rory juga mengungkapkan bahwa ia sengaja membunuh manusia lain yang sudah tersesat di hutan demi kepentingan penelitiannya. Muak dengan dirinya yang sudah menjadi jahat, Rory akhirnya naik ke lantai atas dan berencana menggunakan pistolnya untuk menembak sesosok Watcher sebelum profesor itu bunuh diri. Setelah menonton video Rory, keesokannya mereka memulai perjalanannya untuk keluar dari hutan. Berbekal petunjuk yang sudah diberikan oleh Rory melalui videonya, mereka akhirnya bergerak menuju lokasi perahu yang ada di sekitar danau hutan. Di tengah perjalanannya, mereka sempat menemukan sebuah pintu ruang bawah tanah bergambar Watcher. Dengan ilmu mitologinya, Madeline akhirnya bisa mengetahui bahwa Watcher adalah bangsa peri yang dahulu dikubur oleh manusia di ruang bawah tanah itu. Selagi hari masih tenang, mereka kembali melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya mereka berhasil menemukan perahu saat hari mulai gelap. Di akhir momen ini, Mina, Madeline, dan Kiara berhasil meninggalkan hutan dengan perahu. Sementara Daniel tewas diserang oleh Watcher setelah ia tertipu oleh penyamaran wujud mereka. Beberapa hari kemudian, Mina memenuhi permintaan Profesor Rory untuk mengamankan semua dokumen tentang Watcher yang selama ini tersimpan di kantor universitasnya. Lalu sebelum membawa pergi semua dokumen penelitian Watcher, Mina sempat memeriksanya satu persatu. Berkat informasi dari dokumen itu, Mina baru mengetahui bahwa Watcher sesungguhnya adalah bangsa peri yang dahulu hidup bersama manusia dengan damai. Hubungan baik ini pun membuat sebagian Watcher menikah dengan manusia, sehingga lahirlah keturunan campuran manusia dan Watcher. Meskipun Watcher sudah setia melindungi manusia, namun lama-kelamaan manusia menjadi takut pada kemampuan berubah wujud mereka. Dari situlah manusia akhirnya melancarkan serangan tak terduga yang mengakibatkan Watcher sempat terkurung lama di bawah tanah hutan. Sampai akhirnya mereka kehilangan sayap perinya akibat tersisa oleh keadaan. Pada malam harinya, Mina mengunjungi rumah Kiara untuk menyampaikan informasi yang sangat penting. Jadi, ternyata Madeline adalah istri Profesor Rory. Namun, usut punya usut, Madeline yang asli sudah meninggal akibat kanker jauh sebelum Rory mendirikan kup untuk kepentingan penelitian Watcher. Dari fakta ini, Mina akhirnya bisa memastikan bahwa Madeline yang selama ini membantunya di hutan sebenarnya adalah Watcher. Beberapa menit setelahnya, Mina melihat Kiara akan segera masuk ke dalam rumahnya.
Seketika itu, Mina akhirnya baru menyadari bahwa Kiara yang ada di hadapannya sekarang adalah Watcher yang menyamar menjadi Madeline. Tak butuh waktu lama, Madeline berhasil menyingkirkan Kiara dan mulai berusaha menyerang Mina. Lantas selama serangan ini berlangsung, Madeline mengakui bahwa selama ini ia berbuat jahat kepada manusia untuk membalas pengkhianatan mereka terhadap kaumnya dulu. Madeline mengungkapkan bahwa ia adalah Watcher yang membunuh Rory karena profesor itu telah mengingkari janjinya untuk membawanya keluar dari hutan. Di puncak serangannya, Madeline mengisyaratkan bahwa selama ini ia dikucilkan oleh kaumnya sendiri karena ia bisa tetap berjalan di bawah sinar matahari. Di saat Madeline masih ingin menyerang, Mina berusaha menyadarkannya agar mau membiarkannya tetap hidup. Di sini Mina menekankan bahwa jika Madeline mau membuka hati dan pikirannya, maka Madeline akan bisa menyadari bahwa ia sebenarnya memiliki sifat kemanusiaan yang diturunkan dari salah satu orang tuanya. Berkat nasihat ini, Madeline akhirnya mau memaafkan Mina dan batal membunuhnya. Karena sudah menerima jati dirinya sebagai manusia setengah Watcher, Madeline akhirnya bisa memiliki sayap sebagaimana wujud asli Watcher pada zaman dahulu. Usai Madeline pergi meninggalkan lokasi, Mina akhirnya berhasil membangunkan Kiara yang sebelumnya sempat pingsan akibat serangan Madeline. Beberapa waktu kemudian, Mina menceritakan pengalamannya di hutan saat mengobrol dengan Lucy yang ternyata adalah saudara kembarnya. Di momen ini, Mina masih teringat oleh sesosok Madeline dengan segala kebaikan dan kejahatannya. Mina pun berharap Madeline bisa menemukan apa yang selama ini ia cari. Meskipun Mina kini sudah kembali hidup dengan normal, ia bisa merasakan bahwa Madeline terus mengawasinya secara diam-diam, dan film pun akhirnya selesai. Begitulah seluruh alur cerita dari film The Watcher yang rilis pada tahun 2024. Semoga kalian paham dengan alur ceritanya, dan semoga kalian diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Jika ada saran dan masukan, mohon ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Oh, let me out with a bright smile on now. Put me in the dark.